Setelah Raihan bertemu dengan sang ayah, aku lekas pulang ke rumah menghindari pertengkaran antara aku dan Mas Ibnu. Sepertinya laki-laki itu belum juga bisa berubah. Masih arogan, juga asal bicara seperti dulu. Amit-amit, mengulas senyum sambil menggerutu. Kamu hati-hati di rumah ya, Dek. Mas mau nemenin Raihan ngobrol sama Mas Ibnu. Tutup pintunya dan kunci dari dalam. Aku terkesiap karena ternyata Gus Azmi mengikutiku dari belakang. Iya, Mas, jawabku, sembari melingkarkan kedua tangan di pinggang. Cup, sebuah ciuman singkat mendarat di kening. Gus Azmi memang selalu menciumku di setiap kesempatan. Seperti tidak pernah merasa bosan terus melakukan hal itu kepadaku. Mas jalan dulu, Assalamualaikum. Dia memutar badan meninggalkanku, dan aku terus menatap dia hingga tubuhnya menghilang di balik gerbang pesantren yang menjulang tinggi. Gegas aku masuk, menutup pintu dan menguncinya sesuai titah suami. Takut ada orang jahat masuk jika sedang sendiri di dalam rumah. Berbaring di sofa, meluruskan kaki yang terasa ngilu juga menegang, hingga akhirnya terlelap di ruang tamu. Aku berjingkat kaget ketika merasakan hangat napas menerpa wajah. Terlebih lagi dalam tidur aku memimpikan Mas Ibnu dan dia memaksa membawaku kembali ke Jakarta. Astagfirullah, Mas, bikin adik kaget tahu nggak? Ucapku manja. Masya Allah, sayangnya Mas kaget. Maaf ya, tadi Mas mau cium adik, malah adiknya bangun. Habis adik ngemesin, dia mencubit pipiku. Entah mengapa wajah adik itu berseri-seri sekali. Setelah mengandung, pipinya terlihat cabi tapi cantik. Bikin Mas tambah sayang dan cinta sama adik Mailah. Sepasang mata teduhnya tidak lepas dari wajahku, membuat pipi ini seketika bersemu merah bak tomat matang. Dia memang pandai membuatku terbang melayang tinggi dengan segala pujiannya. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari hidupnya Mas. Terima kasih karena sudah menerima Masmu ini sebagai pendamping hidup. Dan terima kasih untuk hadiah terindah ini. Dia mengelus perutku dan mendaratkan ciuman. Sebenarnya aku penasaran ingin menanyakan tentang keberadaan Mas Ibnu. Apa dia sudah pulang ataukah masih berada di sekitaran pesantren? Namun, aku menahan pertanyaan itu sebab tidak ingin mengganggu momen kebersamaan kami. Gus Azmi membungkuk mendekatkan wajahnya dengan wajahku, menautkan dahi kami hingga hidung mancungnya menempel di hidungku. Harum napas laki-laki berwajah tampan itu membuat laju, mengalir lebih cepat dari biasa dan terasa berdesir. Seluruh tubuhku menghangat dibuatnya. Mas, bisikku pelan, mengalungkan tangan di lehernya. Iya sayang, jawab lelaki setengah berbisik pula. Adik sayang sama Mas Azmi, tolong jangan tinggalkan adik ya. Mas sudah berjanji akan menjaga adik hingga tua nanti. Dan Mas gak boleh ingkar membingkai wajah tampan lelaki itu tanpa mengubah posisi. Biarlah seperti ini, walaupun sebenarnya terasa mulai engap serta berat. Maklum, semenjak menikah berat badan suami naik 7 kg. Umi saja sampai kaget ketika melihat perut Gus Azmi yang terlihat membukit seperti diriku. Beliau bahkan memujiku karena telah berhasil membuat putra sulungnya menjadi segemuk sekarang. Mas, bisikku lagi. Iya, Habibi Kolbi. Berat, adek nggak bisa napas. Masya Allah, Mas sampai lupa. Dia mengangkat tubuhnya dari dadaku dan lekas duduk di sampingku berbaring. Raihan mana? Tanyaku penasaran. Sebab biasanya dia pulang sebentar untuk makan di jam seperti ini. Diajak jalan-jalan sama Mas Ibnu, Dek. Katanya mau ke pantai. Aku terkesiap dengan kelopak mata terbuka lebar. Kenapa jenengan kasih izin mereka pergi berdua, Mas? Kenapa jenengan gak ikut? Aku mulai terasa panik. Takut Mas Ibnu membawa Raihan menjauh dariku. Katanya sudah minta izin sama adik, makanya Mas gak melarang mereka pergi. Jenengan itu bagaimana sih, Mas? Ya Allah, baru kali ini aku merasa kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Gus Azmi. Dia terlalu gegabah mengambil tindakan.
Aku benar-benar takut Mas Ibnu membawa pergi putraku dan menjauhkan dia dariku. Tanpa terasa 2 bulir air bening lolos begitu saja, membuat jejak lurus di pipi. Aku sangat khawatir. Terlebih lagi, Raihan sengaja tidak aku pegangi ponsel karena takut mengganggu jam belajarnya. Mas telepon Mas Ibnu sekarang. Tanyain mereka ada di mana. Aku sudah benar-benar panik. Nggak usah takut seperti itu dong, sayang. Raihan itu kan pergi sama ayah kandungnya. Mas yakin Mas Ibnu tidak akan berbuat macam-macam terhadap Raihan. Mana ada seorang ayah yang tega menyakiti buah hatinya sendiri. Dia mencoba menenangkanku. Mas Ibnu itu beda, Mas. Dia tidak pernah sayang sama Raihan. Dan jenengan tahu itu. Orang kan bisa berubah, Dek. Berprasangka baiklah, supaya hasilnya juga baik. Aku mendengkus kesal, benar-benar kecewa terhadap suami saat ini. Mau marah takut dosa, nggak marah dia sudah gegabah. Ya Allah, jangan pisahkan aku dengan putraku. Jarum pendek jam sudah menunjuk ke angka 9 malam. Mas Ibnu belum juga datang mengantar Raihan pulang ke rumah, membuat hatiku kian dilanda gelisah. Takut dia membawa Raihan menjauh dariku. Mas, kok Raihan belum juga pulang ya? Tanyaku seraya duduk di sebelah Gus Azmi dan menyandarkan kepala di bahu pria bertubuh tegap itu. Mungkin masih diajak muter-muter sama papanya. Kamu yang tenang dong sayang. Dengan lembut dia membelai rambutku yang tergerai. Gimana aku mau tenang? Kalau begini Mas, nyenengan juga sih pakai ngizinin Mas Ibnu bawa Raihan. Sungutku mulai sedikit emosi. Mas minta maaf, aku mendengkus kesal. Bersambung.